Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem pengendalian manajemen yang beranggotakan Aldi Prananda Putra, Busra Mita, Melani Rosantika, dan Salsabila Putri Alfani akan membahas tentang kasus transfer pricing antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu Coltrane Service International yang akan dibacakan pertama kali oleh Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila Putri Alfani dengan nomor BP 19 10 11 55 11 02 93 akan membacakan hasil diskusi kami tentang perseteruan antara PT Adaro dengan anak perusahaannya. Menurut Zain, kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan untuk 1. Memaksimalkan penghasilan global, 2. Mengamankan posisi kompetitif anak cabang perusahaan dan penetrasi pasar, 3. Evaluasi kinerja anak cabang perusahaan mancanegara, 4. Penghindaran pengendalian devisa, 5. Mengontrol kredibilitas asosiasi, 6. Meningkatkan bagian laba joint ventura, 7. Reduksi risiko moneter, 8. Mengamankan cash flow anak cabang di luar negeri. Menurut teori di atas, seharusnya transfer pricing dilakukan untuk tujuan perusahaan. Namun dalam kasus Adaro ini, praktik transfer pricing-nya dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan. Ketika para individu atau pemegang saham ini hanya memfokuskan pada keuntungan individu tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan, maka tujuan dari dilaksanakannya sistem harga transfer ini pun menjadi tidak bisa dicapai serta sistem harga transfer yang dijalankan pun menjadi disfungsional. Timpangnya, harga transfer yang dilakukan antara Adaro dengan anak perusahaannya apabila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara internasional sebenarnya juga telah melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan transfer pricing. Pasal ini berbunyi, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang. Pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus Adaro ini di perusahaan besar lainnya. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme harga transfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup perusahaan seharusnya bisa mempermudah pemerintah untuk mencegah kasus Adaro ini terulang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melampaui transaksi yang tidak wajar, misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia. Karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita dan kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Melani Rosantika. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang diawali oleh Salsabila tadi. Dugaan praktek transfer pricing, Adaro diprediksi akan sulit terungkap. Pasalnya, hingga kini Indonesia tidak punya standar harga batubara yang umum digunakan. Tidak adanya standar harga menyebabkan sulit menentukan apakah harga yang diberlakukan di bawah standar atau tidak. Demikian pernyataan Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia. Selain itu, kontrak penjualan batubara biasanya dibuat untuk jangka panjang. Jadi, pengiriman saat ini bisa jadi berdasarkan kontrak bertahun-tahun lalu, di mana harga batubara belum setinggi sekarang.
Jadi, kalau sekarang harga batu bara naik merupakan risiko penjual. Sementara kalau harga batu bara ternyata turun setelah kontrak berjalan, itu merupakan risiko pembeli. Transfer pricing merupakan menjual produk ke perusahaan afiliasi dengan harga di bawah standar harga pasar. Tapi kemudian produk itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Dalam kasus ini, PT Adaro Indonesia diduga menjual batu bara di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasinya di Singapura pada 2005 dan 2006. Tapi, kemudian dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari royalti yang dibayarkan ke negara. Masalah Adaro ini sudah menjadi perhatian Komisi 7 DPR yang mendesak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengusut kasus ini. Transfer pricing menurut Rob Estes dalam kamus akuntansi adalah suatu harga internal yang dibebankan oleh satu unit dari suatu perusahaan kepada unit lainnya dalam perusahaan yang sama. Sedangkan transaksi transfer pricing merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga harga yang terjadi tidak bersifat arm's length. Cenderung yang melakukan transfer pricing adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang bertujuan untuk penghindaran pajak dari produksi batu baranya, sehingga berakibat berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. PT Adaro Indonesia adalah perusahaan batubara kedua terbesar di tanah air yang memiliki produk andalan Envirocoal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan yang punya cadangan batubara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektar. Ini sebelumnya dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto. Tapi, akibat dijamin ke Deutsche Bank, perusahaan itu di belakangan dibeli konsorsium pengusaha Indonesia dengan harga murah. Konsorsium itu diantaranya Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, Teddy Rahmat, dan Boy Garibaldi Thohir yang kini jadi dirut PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara transfer pricing. Sebab Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga batubara pasar internasional kepada perusahaannya Cold Trade Service International asal Singapura. 7 tahun silam, Adaro melakukan perjanjian dengan Cold Trade Service International, sebuah perusahaan kertas di Singapura. Perjanjian itu menyatakan bahwa Adaro menjual batubara per tahun dengan harga tertentu, di bawah harga yang berlaku di pasar. Cold Trade lalu menjualnya dengan harga internasional. Yang dijual bukan sembarangan batubara, melainkan batubara yang bermutu tinggi. Pada tahun 2005, Adaro menjual batubara ke perusahaan Cold Trade dari Singapura sebesar $26 per ton. Sementara harga pasar $48 per ton. Sedangkan pada tahun 2006, Adaro menjual batubara ke Cold Trade $29 per ton. Sementara harga internasional mencapai $40 per ton. Dengan volume penjualan 2005 mencapai 26 juta ton lebih dan 2006 mencapai 34 juta ton. Terdapat selisih antara harga jual ke Cold Trade dan harga jual internasional masing-masing $589,9 juta atau 5,8 triliun rupiah dengan kurs rata-rata 2005 sebesar 1.800 rupiah per $. Tahun 2005 dan 363,1 juta $. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya berjumlah 1,287 miliar $, dan 2006 $1,37 miliar $.
Berarti ada selisih penjualan Adaro dengan penjualan berdasarkan harga pasar. Jika mencapai 9,121 triliun rupiah. Belum lagi kerugian negara dari potensi royalti 13,5% yang nilai berkisar 1,231 triliun rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Melanie tadi. Akibat transfer pricing yang terjadi pada tahun 2005 sampai 2006 lalu, diperkirakan ada 9 triliun rupiah dari hasil penjualan yang disembunyikan, sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai 4 sampai 5 triliun rupiah. Royalti adalah nilai yang harus dibayar sesuai harga jual. Adanya dugaan transfer pricing yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun. Jika dilihat dari sisi hukum, penggalapan pajak karena transfer pricing itu telah menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena secara substansi, negara seharusnya dapat mempajaki perusahaan multinasional tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga dengan demikian, perusahaan yang melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi pidana perpajakan. Untuk Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur dalam pasal 39 bahwa perbuatan kriminal pajak akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbedaan antara penghindaran pajak dengan penggalapan pajak sangat tipis, dan dari sisi etika bisnis, praktik transfer pricing dapat menimbulkan moral hazard karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengadilan perpajakan dinilai menjadi solusi komprehensif dalam menyelesaikan kasus-kasus perpajakan, termasuk dugaan adanya transfer pricing manipulasi pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan, juga kelompok usaha Asian Agri, sebab masalah transfer pricing belum pernah diadili secara pidana, karena sebenarnya tujuan pajak itu bukan menghukum orang, tetapi agar uang atau hak negara tidak dimanipulasi. Di dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 18 Ayat 3 juga ditegaskan masalah perpajakan bukan masuk dalam ranah pidana. Selain kasus transfer pricing, Adaro pun terlilit gugatan pengalihan saham yang dijaminkan ke Deutsche Bank untuk mendapatkan pinjaman 100 juta US dollar. Berkaitan dengan itu, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral meminta Direksi Adaro tidak melakukan pengalihan saham sampai gugatan tersebut selesai. Sebelumnya, kuasa hukum Backslide menuntut BPPAM LK membatalkan penawaran umum saham perdana PT Adaro Energi Tbk Holding, PT Adaro Indonesia. Tim kuasa hukum Beckett berargumen protes itu tidak layak karena kepemilikan saham PT Adaro Indonesia masih dipersengketakan. Karena itu, pantaslah jika BPPAM mengerem langkah Adaro untuk menjual sahamnya di lantai bursa, sebab jika dugaan itu terbukti dan Adaro harus membayar, para investorlah yang akan dirugikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Prananda Putra. Baik, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Ibu Sramita. Hak angket DPR RI terkait dugaan transfer pitching Adaro adalah pintu masuk menuju kasus serupa perusahaan lain. Kasus seperti ini tidak ubahnya puncak gunung es yang dijadikan contoh buruk bagi publik. Anggota Komisi 11 DPR mengatakan dampak kasus transfer pricing seperti dilakukan PT Adaro Indonesia jelas sangat signifikan dari sisi penerimaan negara. Transfer pricing banyak dilakukan oleh perusahaan lain di Indonesia. Setidaknya 34 anggota DPR mendesak dilakukan hak angket terhadap dugaan transfer pricing oleh Adaro. Mereka mendesak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menunda pelaksanaan penawaran saham perdana PT Adaro
negara diperkirakan telah rugi 400 miliar per tahun. Transfer pricing diduga dilakukan dengan menjual batubara kepada salah satu perusahaan terafiliasi dengan harga miring yaitu 26 US dollar per ton pada tahun 2005 dan 29 US dollar pada tahun berikutnya. Derajat juga mempersoalkan clearing tax versi pemerintah yang mengatakan kasus kebijakan Adaro sudah selesai sesuai kebijakan sunset policy yang diterapkan Ditjen Pajak. Adaro hanya diwajibkan membayar kekurangan tanpa dikena sanksi. Anggota DPR dari fraksi PAN mengatakan bahwa sejak 2001 Adaro mengikat perjanjian dengan World Trade Service International, perusahaan terafiliasi yang berbasis di Singapura. Tidak sekedar terafiliasi dengan Adaro, tapi pemegang sahamnya pun sama. Alhasil negosiasi kontrak tidak dilakukan secara prinsip kewajaran, mengingat struktur pemilikan saham yang dengan Adaro sehingga kontrak berlaku sangat menguntungkan. Meski Singapura bukan merupakan tax haven country, rezim pajakan di Singapura jauh lebih lunak dibandingkan dengan Indonesia. Singapura hanya memungut 10% corporate income tax, lebih rendah dibanding PPh badan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, negara dirugikan oleh aspek penghasilan pajak penghasilan 30% dan royalti 13,5% dari selisih harga yang tadi karena transfer pricing. Untuk setiap 10 US dollar selisih harga dalam transfer pricing, kerugian negara tiap tahun akibat hilangnya potensi pajak penghasilan mencapai 4 triliun. Dengan asumsi 1 US dollar dengan 9.200. Berdasarkan perjanjian Adaro menjual batu bara berteknologi tinggi dengan harga fixed di bawah harga internasional, tapi Coltrane kemudian menjual sesuai harga internasional. Berdasarkan perjanjian baru yang berlaku sejak Oktober 2005, Coltrane setiap tahun berhak membeli 10 juta ton batu bara dengan harga maksimum 32 US dollar per ton. Pada akhir 2007, harga batu bara telah menembus harga 95 US dollar per ton. Coltrane adalah perusahaan yang didirikan dengan sama Adaro dan hal itu dinilai anggota DPR untuk mengelabui rezim perpajakan Indonesia. Coltrane adalah perusahaan kertas yang berfungsi mengeruk laba dengan membeli batu bara di Adaro. Bukti-bukti dokumen tersedia untuk mencakup meyakini bahwa praktik transfer pricing oleh Adaro menimbulkan kerugian bagi negara. Instansi terkait dengan Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pajak belum menunjukkan kesungguhan dengan kasus ini. Apalagi Adaro telah mengajukan kepada Bapepam untuk menjual sahamnya. Jika saham telah dijual kepada publik dan kemudian di hari terbukti praktik transfer pricing merugikan negara, Adaro bisa dikenai sanksi, tapi masyarakat luas sangat dirugikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, hanya itu pembahasan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami tentang kasus transfer pricing antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu Coltrane Service International. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.